Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radendra SSC MSc, tentunya bersama Lembaga Integrasi Sains dan Islam menuju Winsus Karyau menjadi gemilang dan terbilang. Pada kesempatan kali ini ada sebuah topik yang sangat menarik yang kita bahas, yaitu tentang bagaimana mengungkap fenomena suburnya zakat, infak, dan sedekah yang terkandung dalam Al-Quran menggunakan metode sains yang kita sebut dengan metode Hall-Winter. Seperti biasa, kita akan coba lihat rujukan yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, rujukannya adalah bersumber dari surah-surah dalam kitab suci Al-Quran. Oke, coba kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan masalah suburnya zakat, infak, dan sedekah ini. Mari kita saksikan bersama. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Shadaqallahul azim. Kita sudah lihat bagaimana lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini adalah surah Al-Baqarah yang mengupas tentang bagaimana suburnya infak dan sedekah dan terhapusnya masalah riba. Oke, kita coba lihat untuk lebih pastinya translate yang telah kita dapatkan dari suatu sumber, yaitu suatu website Quran.com, di mana Quran.com ini dapat dilihat secara gratis di silakan cari di Google searching. Di situ ada semua tentang surah Al-Quran dan translate-nya. Oke, kita lihat dari sumber yang kita peroleh dari website Quran.com. Al-Baqarah ayat ke-200, surah kedua ayat 276 ini berarti Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ada kata kunci yang kita ambil di sini adalah sedekah, zakat, infak, subur. Kalau kita definisikan subur dalam kaidah sains, akan terdapat peningkatan nilai sedekah, infak, dan zakat ini dari tahun ke tahun. Itu definisi subur yang salah satu definisinya. Mungkin ada definisi lain, tapi dalam kaidah sains kita akan melihat bahwa zakat ini itu dari tahun ke tahun akan terus meningkat jumlahnya. Atau dalam hal ini kita identikan dengan subur. Nah, pada permasalahan kali ini, nah ini permasalahannya. Bagaimana kaidah sains dapat membuktikan bahwa nilai penerimaan infak dan sedekah zakat ini akan naik terus setiap tahunnya. Sedangkan tahun kita terbatas baru sampai tahun 2022, tetapi secara sains kita akan melihat untuk beberapa tahun ke depan bagaimana nilai zakat, sedekah, infak ini bertambah setiap tahunnya. Ada suatu ilmu dalam statistik atau matematik yang membahas masalah ini yang kita sebut dengan metode Hall-Winter. Metode Hall-Winter adalah khusus untuk melakukan forecasting, peramalan, dalam menentukan, dalam meramalkan berapa besarnya objek untuk beberapa tahun ke depan. Tentu saja harus dimulai dengan dimilikinya data-data otentik dari tahun yang sedang berjalan. Nah, ini masalahnya. Jadi, pertama kita punya data dulu. Setelah data ada, kita dapatkan data yang sama dengan data yang ada. Jadi ada dua datanya. Data yang ada, data yang dihasilkan model.
Jika data yang ada dan data yang dihasilkan model itu seolah-olah sama besarnya, maka kita dapat berasumsi model tadi dapat digunakan untuk melakukan peramalan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini di sini. Di sini indahnya kajian integrasi sains dan Islam. Di suatu sisi kita selalu mengatakan zakat subur. Tetapi bagaimana seorang ahli sains melihat fenomena suburnya zakat ini gitu loh. Nah, oleh sebab itu mari kita buka suatu software sains yang sering digunakan oleh para peneliti untuk melakukan forecasting, ini disebut dengan software R. Nah, ini data zakat dalam miliar. Ini tahun 2002 68 miliar, tahun 2003 85 miliar, tahun 2000 seterusnya hingga 2019 itu adalah sampai mencecah ke bilangan triliun. Nah, bayangkan. Zakat ini kalau dikelola dengan baik itu menjadi suatu masukan untuk negara. Nah, kita lihat seperti apa dari data yang ada. Kalau kita lihat perkembangan zakatnya dari tahun ke tahun. Nah, coba kita lihat. Jadi grafik batang ini kalau kita lihat, kita hanya memiliki data dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Ini data realnya. Dari data real, kita sangat setuju dengan apa yang telah, bukan sangat setuju, wajib setuju dengan apa yang telah dibahas oleh surah Al-Baqarah 275 tadi. Memang kelihatan zakat ini, zakat infak sedekah ini naik terus dari tahun ke tahun. Nah, perbincangan kita pada kali ini adalah bagaimana data tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dapat kita hasilkan sehingga kita memang nampak di situ terjadi peningkatan nilai zakat infak sedekah ini hingga tahun 2024. Nah, di sini ada suatu model statistik yang telah kita bahas sebelumnya yang kita sebut dengan model Holt-Winter. Nah, ini Holt-Winter. Model Holt-Winter bertujuan untuk mendapatkan data yang sama persis seperti data yang ada. Jadi kalau begitu, data 68 miliar, 85 miliar, ini data sebenar. Lalu oleh model Holt-Winters kita dapatkan kembali data yang hampir mirip dengan data yang ada. Coba kita jalankan model kita. Ini kita jalankan model Holt-Winter. Lalu kita coba gambarkan plotnya untuk melihat kemampuan model dalam menghasilkan data yang dihasilkan seperti data sebenar. Nah, ini dia. Jadi kalau rekan-rekan di rumah lihat, data yang berwarna hitam adalah data sebenar seperti yang ditampilkan oleh grafik-grafik batang tadi. Kalau tadi dia berupa batang, kalau sekarang dia berupa titik. Nah, yang warna hijau adalah data yang dihasilkan oleh model Holt-Winter. Ada kemiripan antara data yang dihasilkan oleh model dan data yang sebenarnya. Dengan asumsi ini, dengan kenyataan yang ada ini, kita sangat beralasan menggunakan model Holt-Winter ini untuk mendapatkan nilai zakat dari tahun 2020 tadi hingga tahun 2024. Jadi kita lihat langkahnya berlapis. Hasilkan dulu data yang mirip dengan data yang sebenarnya. Lalu kalau dia mampu untuk menghasilkan data yang sebenarnya tadi, kita akan lanjutkan terus memforecasting, meramal
untuk menghasilkan beberapa tahun ke depan nilai zakat yang diterima. Lalu kita akan buktikan apakah memang subur zakat, infak, dan sedekah ini atau malah turun gitu. Mari kita saksikan bersama-sama tentang apa yang telah kita lakukan. Kita bincangkan tentang forecasting. Nah, dalam R untuk memforecasting nama bahasanya predik. Apa yang kita predik? Data yang ada untuk 5 tahun ke depan kita akan predik. Jadi dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 kita akan predik. Kita akan forecasting. Tentu dengan asumsi bahwa model Hall Winter yang kita jalankan tadi telah sangat baik dalam menghasilkan data-data sebenarnya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana kemampuan dalam melakukan forecasting untuk 5 tahun yang ke depan. Oke, kita run programnya. Kita lihat. Wah, coba lihat di sini. Masya Allah. Apa yang kita lakukan itu memang sangat luar biasa. Kaedah sains sekali lagi membuktikan kepada kita memang sangat layak untuk membahas, mengklarifikasi isu-isu fenomenal dalam yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat yang warna hitam itu adalah zakat dari tahun 2002 sampai 2019. Yang warna merah 2020 meningkat. Yang warna biru 2021 meningkat lagi. 2022 warna hijau terus meningkat, warna kuning 2023 dan warna abu-abu adalah untuk tahun 2024. Masya Allah. Kajian integrasi sains dan Islam ini disinilah keunggulannya. Kita tidak membahas masalah fikih, masalah akhlak, masalah ibadah dengan menggunakan sains. Kita tidak membahas itu gitu. Itu ketetapannya sudah ada. Sholat 5 waktu ya sudah, jangan dibahas lagi. Secara sains bisa dikurang-kurangkan. Masa sholat dikurang-kurangkan? Kita tidak membahas masalah itu gitu. Kita hanya membahas isu-isu sains yang muncul dalam Al-Quran dengan sudut pandang ilmu sains. Contohnya penerimaan zakat, padahal hari ini yang kita bahas. Dalam penerimaan zakat dikatakan dalam Al-Baqarah 276, Allah menyuburkan sedekah dan sangat tidak suka menghapuskan riba. Allah menghapuskan riba. Jadi seperti yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang kita definisikan dalam seorang sains subur akan kita identikkan terus bertambah jumlah penerimaan zakat. Dan pada kesempatan integrasi pada sore yang berbahagia ini, kita dengan sukses menggunakan metode Hall Winter untuk menerangkan, memperjelas kembali apa yang dimaksud oleh suburnya zakat, infak, dan sedekah dari sumber Al-Baqarah 276. Saya Radendra dari Integrasi Sains dan Islam menuju Winsus Karyau Gemilang dan Terbilang undur diri. Kita jumpa lagi pada topik-topik hangat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.